Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali dan belajar pada mata pelajaran kimia kelas 12 SMA Al-Mu'ayyad Surakarta. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mendapatkan kemudahan di dalam memahami dan mempelajari materi-materi yang akan kita pelajari. Anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini kita mempelajari materi bab 2, yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Di antaranya yang pertama penyetaraan reaksi redoks. Yang kedua sel elektrokimia, yaitu terdiri dari sel volta dan sel elektrolisis. Kemudian yang terakhir korosi. Anak-anakku, kalian melihat di sini ada gambar aki, ada gambar baterai. Bahwa reaksi redoks itu biasa atau sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di dalam pengisian aki, kemudian di dalam penggunaan batu baterai, kemudian kalau kalian misalnya keluar rumah atau mungkin di dalam rumah ada yang memiliki pagar dari besi atau benda-benda yang terbuat dari besi, di situ besinya berkarat. Perkaratan itulah yang merupakan reaksi redoks. Nah, anak-anakku semua, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pada sub pokok bahasan pertama, reaksi redoks. Reaksi redoks di kelas 10 sudah pernah kita pelajari. Kalau sekarang kita mengingat kembali, utamanya tentang aturan penentuan bilangan oksidasi. Kalau kemarin kalian lupa, sekarang kita ingat-ingat kembali. Bilangan oksidasi atau disingkat dengan BILOK ada beberapa aturan. Di mana yang pertama yang perlu diingat-ingat, bilangan oksidasi atom dalam bentuk unsur atau atom bebas sama dengan 0. Contohnya apa? Contohnya Na, Mg, Fe, C, H2O2, Cl2 dan lain sebagainya yang berdiri sendiri. Kalau di sini tertulis S8, S yang berdiri sendiri itu juga bebas. Yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatannya. Contohnya K+, di atas ada +1, maka bilangan oksidasinya adalah +1. Na+, +1, Mg2+, +2, dan seterusnya. Yang berikutnya, jumlah bilangan oksidasi atom-atom di dalam senyawa netral sama dengan 0. Senyawa netral itu senyawa yang tidak punya muatan. Itu sama dengan 0. Contohnya NaCl. Di sini di atasnya tidak ada muatan, maka sama dengan 0. Kalau NH4+ ada muatan plus, maka sama dengan +1. Selanjutnya, jika berikatan dengan atom non-logam, bilangan oksidasi atom H itu sama dengan +1.
Jadi perlu diingat bahwa bilangan oksidasi atom H itu sama dengan +1 kalau berikatan dengan atom non-logam. Kalau berikatan dengan atom logam itu sama dengan -1. Berikutnya yang perlu diingat lagi yaitu bilangan oksidasi atom O. Karena hampir semua senyawa itu ada unsur H dan ada unsur O. Bilangan oksidasi atom O itu selalu -2, kecuali di dalam senyawa biner, senyawa peroksida, dan senyawa subperoksida. Untuk yang lain bisa kalian baca sendiri. Jadi pada intinya yang perlu diperhatikan yaitu bilangan oksidasi O dan bilangan oksidasi H. Kita mengingat-ingat kembali contohnya. Nah, di sini saya beri contoh PbO2. Jumlah bilangan oksidasi pada senyawa karena di sini tidak ada muatannya sama dengan 0. Kita ambil contoh satu persatu. Kalau kita misalkan Pb itu X, kita ingat bahwa bilangan oksidasi O itu -2, jumlah O-nya 2, sama dengan 0, maka X ditambah 2 kali 2 sama dengan 0. X -4 sama dengan 0. X-nya sama dengan +4. Jadi bilangan oksidasi Pb sama dengan +4. Selanjutnya saya ambil contoh lagi, masih senyawa yang netral, NaNO3. Na itu golongan 1, berarti bilangan oksidasinya +1. O-nya -2, maka N kita misalkan X. 1 kalikan +1 ditambah X ditambah 3 kali -2 sama dengan 0. Kalau dijumlah seluruhnya -5, X -5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan +5. Jadi bilangan oksidasi N sama dengan +5. Satu contoh lagi yang bermuatan. S2O3 2-. Bilangan oksidasinya jumlahnya sama dengan muatannya. Kalau kita rinci satu persatu, S-nya jumlahnya 2, kita misalkan 2X. O itu bilangan oksidasinya -2, jumlahnya 3. 3 kali -2 sama dengan muatannya, yaitu -2. Sehingga bilangan oksidasi S-nya sama dengan +2. Nah, ini bisa kalian ingat-ingat lagi cara menentukan bilangan oksidasi. Berikutnya, subpokok bahasan yang pertama, penyetaraan reaksi redoks. Reaksi redoks dapat disetarakan dengan dua cara. Yang pertama cara bilangan oksidasi, yang kedua cara setengah reaksi. Jadi kenapa tadi saya flashback, kita mengingat kembali tentang bilangan oksidasi, karena digunakan di dalam penyetaraan reaksi redoks. Nah, kita kembali ke kelas 10, pengertian redoks. Reaksi redoks sebagai penambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Kalau reduksi itu penurunan bilangan oksidasi, kalau oksidasi itu kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya di bawah ini, Ca yang berdiri sendiri 0 bilangan oksidasinya, S berdiri sendiri 0, Ca2 plus berarti bilangan oksidasinya +2, S2 min bilangan oksidasinya -2. Kita hubungkan unsur yang sama,
Ca dengan Ca2+. Ca dari 0 menjadi plus 2, bilangan oksidasinya naik. Maka terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan S dari 0 menjadi -2, bilangan oksidasinya turun. Maka terjadi reaksi reduksi. Selanjutnya, kita mengingat terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan penangkapan dan pelepasan elektron. Bisa kalian lihat di sini, S ditambah 2 elektron menjadi S2-. Ini namanya menangkap elektron. Reaksi ini dinamakan dengan reaksi setengah reduksi. Kalau reaksi setengah oksidasi, contohnya Na menjadi Na plus elektron, yaitu melepas elektron. Jadi kalau reaksi oksidasi, reaksi yang melepas elektron. Kalau reaksi reduksi, reaksi yang menangkap elektron. Nah, penyetaraan reaksi redoks yang pertama, cara bilangan oksidasi. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama, tentukan bilangan oksidasi setiap unsur dalam persamaan reaksi. Yang kedua, samakan unsur selain O dan H dengan memberi koefisien yang sesuai. Yang ketiga, tentukan jumlah penambahan dan penurunan bilangan oksidasi untuk unsur yang mengalami perubahan. Yang keempat, kalikan semua unsur yang terlibat dengan perubahan naik atau turunnya bilangan oksidasi tadi. Sedangkan yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan H+ jika suasananya asam dan OH- jika suasananya basah. Langkah yang terakhir, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan H. Contohnya, berikut contohnya. Perhatikan contoh berikut agar lebih jelas. MnO4- ditambah Cl- menjadi Mn2+ ditambah Cl2. Di sini suasananya asam. Langkah yang pertama yang kita kerjakan yaitu menentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Mn bilangan oksidasinya +7. Kalau kita cari dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita pelajari, ketemu bahwa Mn itu +7. Cl- -1. Mn2+ berarti +2. Cl2 bilangan oksidasinya 0. Kita hubungkan +7 menjadi +2. -1 menjadi 0. Unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi berarti Mn dan Cl. Langkah yang kedua, samakan unsur selain O dan H dengan memberi koefisien yang sesuai. Apa unsur selain O dan H? Yaitu Mn dan Cl. Mn di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan juga 1, berarti unsur Mn sudah setara. Kita lihat Cl. Cl di sebelah kirinya 1, di sebelah kanan di sini ada 2, maka kita beri koefisien. Jadi kalau kita lihat yang sebelumnya,
Maka Mn-nya ini, Cl-nya itu 1, di sini ada 2. Cl di sebelah kiri kita beri koefisien 2. Berikutnya langkah ketiga, tentukan jumlah penambahan dan penurunan bilangan oksidasi unsur yang mengalami perubahan. Kita tahu bahwa tadi Mn-nya plus 7, Mn2 plusnya menjadi plus 2. Plus 7 menjadi plus 2, berarti turun 5. Min 1 menjadi 0, maka naik 2. Sehingga di sini kenapa kok 2 naiknya? Kita lihat bahwa koefisien pada Cl- itu juga ikut terhitung sebagai muatan untuk menentukan naik dan turunnya bilangan oksidasi. Sehingga akan menjadi 2MnO4- karena apa? Kalau tadi sudah kita tentukan naik dan turunnya, maka kita kalikan dengan cara berbalik. Untuk Mn-nya kita kalikan 2, untuk Cl-nya kita kalikan 5. Reaksinya menjadi 2MnO4- ditambah 2 kali 5 10 Cl-, 2 kali 1 2Mn2 plus 1 kali 5 5Cl2. Yang langkah kelima, setarakan muatan dengan menambahkan H+ dalam suasana asam dan OH- dalam suasana basa. Sehingga kalau kita lihat tadi bahwa MnO4- 2 10 25, karena di sini untuk sebelah kanan, kalau kita lihat muatannya 2 kali plus 2 itu 4, 5 kali 0, 0. Di sebelah kanan punya muatan 4 plus, sedangkan di sebelah kiri punya muatan 12. Untuk menyamakan, maka ditambahkanlah sejumlah H+. Berikutnya, setarakan jumlah atom H-nya dengan menambahkan H2O. Kalau sudah ketemu semua, jumlahnya 2-, 10-, 12, ditambah di sini ada 4+, ada 16H+. Untuk menjumlahkan, menyamakan H-nya, di sebelah kiri ada 16H, di sebelah kanannya ditambah dengan 8H2O. Kalau sudah sampai di sini, maka selesailah penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan cara bilangan oksidasi. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Berikutnya kita lanjutkan pada penyetaraan reaksi redoks menggunakan cara setengah reaksi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.